Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir, kesehatan, dan juga bisa cocok untuk asmara kamu ya. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu ambillah yang sesuai dengan energi kamu, bijaksanalah di dalam memilah-milahnya ya. Jangan dipaksakan bila tidak cocok, juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Oke, Pisces. Pisces, ada the Hierophant. Wow, saya melihat kamu adalah sosok yang sangat religius di sini. Rajin beribadah, taat sholat, lagi banyak beban, lagi banyak tanggung jawab yang kamu pikul. Ada two of wands, ada kebimbangan, bingung. Saya nggak tahu kenapa kamu bingung di sini. Apakah mungkin kamu ragu akan tanggung jawab tadi bisa kamu tuntaskan atau enggak ya? Ada the Hermit, Page of Swords. Oke, ada King of Swords. Pisces. Oke, Four of Pentacles. Kalau lagi banyak ini nih, tanggung jawab, beban ya jangan boros-boros dulu ya kan. Oke, ada The Lovers. Wow, ini dapat dua nih. Ada The Wheel, The Tower. Oke, untuk the top ada the High Priestess dan juga ada the Devil. What the heck? Ada the Devil di sini nih. Ada energi toksik yang mendekat. Oke. Kamu sepertinya banyak belajar, banyak mengobservasi, juga banyak stalkingin orang tertentu. Kamu mungkin banyak belajar juga dari kehidupan orang lain ya, dari perjalanan atau pengalamannya. Banyak merenung nih di sini kamunya. Refleksi diri. Bagus itu refleksi diri kan. Kita jadi merenungkan perjalanan kita, apa kekurangan kita yang bisa kita yang harus kita perbaiki gitu ya. Oke, saya ngomongnya celat. Oke, ada King of Swords. Ada sepertinya kebimbangan, bingung. Saya ngelihat di sini seperti nggak ada pergerakan ya. Kamu mungkin memikul banyak beban, tapi geraknya itu lambat, nggak terlalu kencang melaju. Kalau misalnya di sini tadi ada Knight of Swords, mungkin laju gerak kamu itu bakalan kencang banget. Tapi di sini enggak. Mungkin karena overload, beban kamu itu overload terlalu berat ya. Jadi yang penting gerak aja dulu deh. Bisa diangkat aja bebannya udah hebat itu ya kan. Apalagi lari. Kalau berlari kayaknya nggak mungkin deh. Kalau berlari sendiri mengangkat beban yang besar, bisa jadi kita yang jadi terjatuh ketimpa beban itu. Tapi di sini ada sosok pasangan yang muncul, supporter, seseorang yang memberikan kamu support. Ada the lovers, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Ini yang merupakan fondasi semangat ataupun mungkin ya ada semacam trust, ada keyakinan, ada kepercayaan di sana bahwasanya dengan kehadiran energi ini kamu jadi memiliki keyakinan dan kekuatan. Kadangkala ada bentuk energi orang lain yang hadir di sekitar kita, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak kita gitu ya, pasangan kita, atau bahkan sahabat. Dia nggak ngelakuin apa-apa, dia cuma berdiri di sana, ya melakukan aktivitas masing-masing, dia nggak bantuin kamu, enggak, cuman dengan kehadiran dia, figur dia, energinya itu kayak terpancar ke kamu dan itu memberikan kamu semacam kekuatan atau fondasi keyakinan atas beban atau tanggung jawab hidup kamu yang harus kamu tuntaskan itu tadi. Kadang-kala kalau kita dihadapkan pada beban yang sangat besar, kadang kita mau putus asa ya. Dari putus asa itu kita jadi malas, nggak mau bergerak, nggak mau berbuat apa-apa, hilang harapan. Tapi
Kadang kala ada kehadiran orang yang menginspirasi kita, dia nggak membantu kita secara langsung, tapi bentuk inspirasi dia itu, mungkin dia pernah mengalami perjalanan hidup yang jauh lebih berat, tapi dia bisa melewati itu. Nah, mungkin ini nih yang menginspirasi kamu sehingga kamu mendapatkan kekuatan itu. Oke, walaupun pergerakannya nggak terlalu kenceng di sini ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk The Hierophant dan juga Ten of Swords-nya. Ada The Sun, ya. Bagus ini ya, kalau kamu semakin spiritualis, semakin connected to the intelligent creator, terkoneksi dengan alam semesta, ini akan ngebantu kamu semakin ngerasa ini, walau seberat apapun beban yang kamu hadapi, yang kamu pikul, terasa ringan aja karena ada keyakinan itu tadi. Pertolongan itu akan datang. Karena ada kata pepatah yang berkata ya, bukan pepatah, tapi ada memang tertulis di kitab suci yang mengatakan bahwa bahkan burung saja yang gak kerja diberi makan oleh yang maha kuasa, apalagi kita, ya kan? Oke, untuk Two of Wands-nya ada King of Wands. Kamu sosok yang sangat suka dengan tantangan. Ya udah, kalau suka dengan tantangan, kamu pasti tahu apa resikonya, apa dampak dari suatu keputusan, suatu tindakan. Kamu mungkin sudah membuat suatu keputusan terhadap sesuatu di dalam hidup kamu ya, atau mungkin di dalam hidup seseorang yang terdekat dengan kamu dan kamu terlibat di sana bertanggung jawab, misalnya anak kamu. Nah, kamu tahu setiap keputusan pasti ada dampak resikonya, dan orang yang ingin pencapaian lebih tinggi dia resikonya pasti sebandingkan. Nah, disinilah ketahanan mental kita itu sedang diuji. Memang manusiawi kalau kita ragu akan kemampuan kita. Kita kadang down, feeling down gitu ya, tapi kita diberi akal oleh Yang Maha Kuasa, diberikan juga kesempatan untuk merenung, belajar. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu, sepertinya kamu masih punya waktu untuk belajar, kamu masih punya waktu untuk me time. Nah, disinilah kamu manfaatkan untuk mengupgrade diri kamu. Semakin banyak pengetahuan, semakin besar pula peluang-peluang kita untuk memahami diri kita, memahami masalah yang kita hadapi, memahami cara kerja dunia ini. Oke, untuk Page of Swords-nya ada Knight of Cups. Saya ngelihat sepertinya kamu akan mendapatkan pesan. Atau kamu sekarang lagi seneng banget scrolling media sosial, kamu liatin komennya, kamu bacain semua komen-komen di dalam, kamu mungkin senang sekarang stalkingin orang mungkin lebih melihat ke progres dia ya, udah gimana progresnya tuh gitu ya kan. Nah, di satu sisi stalkingin orang seperti ini bagus ya kan, jadi motivasi buat kita. Dia udah sampai di tahap itu, aku juga harus lebih berusaha lagi deh biar bisa setara kan gitu ya kan. Kalaupun nggak bisa melebihi posisi dia, seenggaknya setara, nggak di belakang-belakang amat. Cuman kalau terlalu banyak scrolling juga kan kadang membuat kita jadi ini ya, jadi bisa mempengaruhi energi kita jadi toksik. Nah, yang kalau kamu scrolling itu tadi pesan-pesan yang positif, orang-orang yang posting konten-konten yang positif, kamu mungkin akan menyerap energi-energi positif. Tapi kalau yang kamu scrollingin adalah konten-konten yang tidak membangun, maka yang kamu serap bisa jadi energi negatif, ya kan? Karena dari sini the devil nih. Oke, untuk King of Swords-nya, ada konflik, jadi muncul konflik batin. Ya, jangan terlalu banyak scrolling media sosial, lebih bagus fokus terhadap kerjaan yang ada di depan mata, realita, ya kan? Juga jangan berkompetisi dengan orang lain, berkompetisilah dengan dirimu yang sebelumnya. Jadilah pribadi yang lebih baik
dibandingkan sebelum-sebelumnya, ya kan? Kalau kita ngebandingin diri kita dengan orang lain, nggak akan selesai-selesai. Ya, saya juga ngelihat di sini sepertinya ada beberapa di antara kamu yang masih boros gitu ya, walaupun banyak tanggung jawab tapi masih belum bisa mengendalikan keuangan. Oke, untuk Knight of Cups-nya, untuk Knight of Cups ada Ten of Swords. Yep. Ten of Swords, ada semacam kerugian, kehilangan. Mungkin kali ini kamu kurang beruntung dalam hal ini ya. Kamu jualan mungkin ya, kamu pikir jualan kamu ini bakalan laris, laku semua, pada saat itu enggak. Ya kadang-kala kan keberuntungan itu kan berganti ya, hari ini bisa jadi laris banget, besok kurang, besoknya lagi laris. Ya, tapi yang pasti kan jangan berhenti, jangan patah semangat, ya tetap lakukan rutin setiap hari. Atau hari ini kamu mungkin lagi berantem dengan seseorang, lalu kamu memutuskan udah kita berakhir aja gitu ya. Karena di sini ada the lovers nih. Sepertinya ada hubungannya juga ini dengan hubungan dengan pasangan. Jangan langsung seperti itu. Di dalam suatu hubungan itu kan pasti selalu ada up and down-nya ya kan, masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, udah kita putus aja, kita break, jangan langsung kayak gitu. Di sini semacam ada seperti itu ya kan. Tapi habis itu baikan lagi. Gimana pun juga orang terdekat kita adalah imun sistem kita atau supporter kita. Four of Wands untuk the Wheel dan juga the Tower. Saya ngelihat sepertinya ada sesuatu yang mengejutkan terjadi di dalam rumah. Di dalam rumah tangga. Ini campur-campur energinya ya. Ada yang mengejutkan ini sesuatu yang kurang baik. Ada yang mengejutkan sesuatu yang menyenangkan. Coba ya saya klarifikasikan. Untuk the Tower, Wheel dan juga Four of Wands, 3 kartu. Oke. Eight of Pentacles. Pisces. Two of Pentacles. Seperti ada kebutuhan mendadak ini. Tiba-tiba ada pertengkaran di dalam rumah. Tiba-tiba ada perbedaan pendapat. Mungkin ini karena siapa yang bekerja lebih banyak, siapa yang tenaganya lebih besar keluar untuk menghasilkan uang. Sementara pengeluaran banyak, ini masalah uang nih. Jadi bakalan ada pertengkaran sepertinya di dalam rumah ya. Nggak selalu ini hubungan antara suami istri, bisa jadi dengan sanak saudara, dengan anak sendiri. Jadi ini ada semacam pertengkaran mengenai keuangan. Kemana aja uang kamu buat? Kamu pikir cari uang itu nggak susah gitu ya kan? Kamu pikir cari uang itu kayak metik daun aja ya gitu ya kan? Oke. Ya penting sekali di sini untuk memanage uang dengan sangat-sangat hati-hati supaya ini tidak menjadi akar pertengkaran atau akar persoalan di dalam rumah. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.